datang Yesus, padamu Tuhan, ku rindu dengar sabdamu sekarang. Ku siapkan hati untukmu Tuhan, bersabdalah sekarang. Yesus, oh Yesus, nyatakanlah dirimu. Yesus, oh Yesus, nyatakanlah kuasamu sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ruang renungan singkat. Dan pada saat ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Untuk itu kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 ya. Lukas pasal 10 ayat 42 yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa keberadaan kita saat ini adalah hasil dari pilihan masa lalu kita. Kita jadi anak Tuhan saat ini hasil dari pilihan kita, atau kita jadi anak hantu. Itu hasil dari pilihan kita pada masa yang lalu. Puji nama Tuhan. Di dalam cerita tadi ada dua tokoh yang diceritakan. Yang pertama Maria dan yang kedua Marta. Dikatakan di sana Maria memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan Marta memilih untuk hal-hal yang duniawi. Nah, kita tahu Maria hasilnya tidak diambil oleh Tuhan. Tetapi Marta hasilnya diambil oleh Tuhan. Maria menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan dengan kekal. Marta hasilnya adalah harta dunia yang fana, yang bisa hilang, bisa lenyap, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari ibadah itu adalah suatu kehidupan yang kekal, yang akan kita miliki dan yang tidak akan diambil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sedangkan kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan di sana, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini, saat kita nanti meninggal atau mati, kita tidak akan membawa apa-apa. Walaupun kita sudah mengumpulkan harta dunia begitu banyak,
Tapi ketika kita meninggal, Ayub mengatakan, kita lahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal juga tidak akan membawa apa-apa. Jadi harta dunia itu bisa diambil oleh Tuhan. Salomo berkata di dalam Amsal dan pengkhotbahnya mengatakan bahwa semua yang di dunia ini, hal-hal duniawi ini adalah sia-sia. Itu sebabnya kita akan membaca ayat terakhir Matius 16 ayat 26 yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan jiwa itu lebih berguna dari harta dunia. Ya, sebab keselamatan itu tidak akan diambil oleh Tuhan. Hidup yang kekal itu tidak akan diambil oleh Tuhan. Tapi kekayaan dunia bisa diambil oleh Tuhan. Oleh karena itu, pilihlah seperti pilihan Maria yang menghasilkan kehidupan yang kekal. Jadi, jangan mengabaikan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, kita pasti akan memiliki hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Tuhan memberkati.